Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, apa kabarnya? Kiranya kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan dan tetap percaya bahwa apapun keadaan kita hari ini, kita senantiasa berada dalam lindungan kasih dan setia Tuhan. Kita masuk dalam doa keluarga. Untuk itu siapkan hati kita untuk doa keluarga saat ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita nyatakan sukacita kita atas penyertaan Tuhan yang menyanyikan lagu dari Kidung Kesan nomor 586 ayat 1-3. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia, kata Yesus Tuhan kita. Jika garam itu jadi tawar, tiada gunanya, tiada gunanya, tiada gunanya bagi dunia. Kamu adalah terang dunia, kata Yesus Tuhan kita. Buatlah terangmu bercahaya bagai pelita, bagai pelita, bagai pelita untuk dunia. Aku adalah terang dunia, kata Yesus Tuhan kita. Siapa yang tetap mengikut aku, tak salah jalan, tak salah jalan, tak salah jalan bagi dunia. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu hingga saat ini kami boleh berkumpul dalam doa keluarga saat ini. Berkati kami Tuhan, berkati firman yang akan kami baca dan kami dengar. Biarlah apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari-hari pesari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Oma dan Opa, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan membaca dari Matius 5 ayat 13 sampai 15. Bacaan kita hari ini dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 15. Sebuah bacaan yang terkenal, mungkin kita sudah sering membacanya, tapi kita akan bersama-sama merenungkannya, ayat 13 sampai dengan 15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Alkitab diberi judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi dunia. Menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, tema kita hari ini adalah metafora. Seperti bacaan kita tentang garam dan terang dunia. Ada istilah
yang sering kita dengar, mungkin kita juga sering mengucapkan, kamu harus menjadi garam, kamu harus menjadi terang. Sebetulnya istilah ini kurang tepat ketika kita membaca bacaan kita. Yang tepat adalah firman Tuhan mengatakan, kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Jadi kita bukan menjadi garam dan kita bukan menjadi terang, tetapi kita adalah garam dan terang. Kita sudah menjadi garam dan kita sudah menjadi terang. Garam dalam konteks bacaan kita ada dua fungsinya, yaitu mengawetkan dan memberi rasa. Jadi mengawetkan makanan supaya, biasanya kalau ikan gitu ya, dikasih garam supaya tidak busuk. Lalu memberi rasa pada masakan. Rasanya masakan tanpa garam itu hambar, tidak enak, kurang nikmat. Sering kita kalau kita beli makanan misalnya, kayaknya kurang garam nih. Jadi rasanya hambar, kurang nikmat. Manusia hidup kita tidak lepas dari dua ini, yaitu garam dan terang. Bukan hanya sesaat kita memerlukan garam, bukan hanya hari ini, besok, seminggu, 2 minggu, sebulan, tetapi setiap saat. Juga kita memerlukan terang, bukan hanya juga pada waktu siang atau pada waktu malam, tetapi setiap saat kita memerlukan terang. Bukan hanya untuk beberapa orang saja garam dan terang ini, tetapi untuk semua orang. Garam dan terang, semua orang memerlukannya. Identitas kita adalah garam dan terang. Seperti yang sering kita ungkapkan, kita harus menjadi garam dan kita harus menjadi terang. Padahal firman Tuhan mengatakan, kita adalah garam, kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Ini adalah ungkapan yang Tuhan katakan kepada kita. Itulah jati diri kita, identitas kita. Memang bukan secara fisik kita adalah garam yang secara ini metafora, bukan presentasi kita sebagai peranannya. Teks yang kita baca mengawetkan dan memberikan rasa sebagai garam. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Kalau mengawetkan berarti ada sesuatu yang akan hendak dan bisa menjadi busuk, bisa menjadi basi. Bagaimana tugas kita mengawetkan? Saat ini garam diperlukan untuk mengawetkan dan memberi rasa. Itulah tugas kita, identitas kita sebagai orang yang percaya. Rasa supaya tidak hambar, rasa supaya bisa dinikmati orang, rasa supaya orang bisa merasakan rasa itu. Kita adalah garam dan terang dunia. Tinggal bagaimana kita berbagi terang itu, kita berbagi rasa itu, supaya orang lain pun bisa merasakan. Bisa tahu identitas kita yang sesungguhnya. Menjadi terang artinya menjadi sesuatu yang berbeda dari kegelapan. Setitik sinar pun dalam kegelapan pasti akan terlihat. Tuhan mengatakan tidak mungkin kota di sebuah bukit itu akan tidak kelihatan ketika ada nyala. Bagaimana identitas kita berbagi terang dan berbagi rasa pada sesama kita. Tidak mudah, tetapi ketika kita melakukan sesuai dengan identitas kita, yaitu menjadi terang dan garam dunia, maka kita akan gampang untuk melakukannya. Identitas diri kita agar tetap terjaga. Bagaimana rasa asin itu tetap terjaga dan tidak menjadi hambar. Tidak ada gunanya lagi ketika garam itu menjadi hambar. Tentu akan dibuang. Tidak ada gunanya lagi ketika kita menyalakan lampu lalu ditutup dengan gantang. Sudah tidak ada gunanya lagi. Tetapi bagaimana kita berbagi rasa dan berbagi terang kepada sekeliling kita yang sungguh membutuhkan, dan bukan hanya sesaat, tetapi suatu saat, setiap saat
garam dan terang itu dibutuhkan. Dan bukan hanya beberapa orang saja, tetapi semua orang membutuhkan. Peranan kita tidak sulit jika kita hidup seturut dengan identitas diri kita. Karena kita bersumber kepada sang terang itu dan sang garam itu, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Adakah orang tidak merasakan rasa asin itu dari kehidupan kita? Ataukah orang tidak melihat terang itu dari kehidupan kita? Padahal identitas diri kita adalah menjadi, mengawetkan. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita harusnya seyogyanya memberikan rasa dan memberikan terang pada sekitar kita. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, ialah kehidupan kita seturut dengan identitas kita, yaitu garam dan terang dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat. Bapa kami yang berada di surga, kami datang bersujud ke tahta-Mu yang kudus. Kami mengucapkan terima kasih dan puji syukur atas berkat-berkat, pertolongan, penyertaan Tuhan yang selama ini diberikan. Karena itu adalah kasih dan anugerah dari Kamu ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas firman yang kami dengar untuk menjadi kekuatan iman kami dan mengajar kami untuk hidup lebih dekat kepadamu. Ampuni segala dosa yang kami perbuat dengan perkataan, perbuatan yang menyakiti hati Bapa dan menyakiti sesama kami. Juga kami berdoa di beberapa wilayah Indonesia yang mengalami kenaikan level PPKM karena konsentrasi pertambahan kasus positif varian COVID-19. Kami berdoa agar seluruh masyarakat tetap waspada dan berdisiplin menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan di semua kegiatan yang dilakukan. Kami juga berdoa untuk vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak usia 6-11 tahun di Indonesia. Kiranya vaksinasi itu dapat memperkuat kesehatan, ketahanan masyarakat terhadap virus COVID-19. Kami juga berdoa untuk rencana pemerintah booster vaksin untuk usia 18 tahun ke atas. Kiranya dengan vaksin itu dapat memperkuat kesehatan bagi masyarakat. Terima kasih ya Bapa, doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga saat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dalam doa keluarga saat ini dapat menjadi pelita dan penuntun dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Mari kita nyatakan sukacita kita sekali lagi dengan menyanyikan lagu dari Kidung Kisah nomor 583 ayat 1-4. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, kamu adalah garam dunia. Itu kata Tuhan kita. Jadi identitas kita adalah garam dan terang dunia. Kita sudah menjadi garam dan sudah menjadi terang dunia. Tinggal kita berbagi kepada sesama kita, sekeliling kita, sehingga orang lain dapat merasakan garam dan merasakan terang dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.